Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba rapikan dulu barisannya. Yang ada sampah tolong diambil ya, Bu. Nanti dibuang setelah pembelajaran kelar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ketua kelasnya siapa? Neneng, Bu. Neneng. Neneng yang mana ya? Saya, Neneng, Bu. Tolong dipimpin doa ya, Neng. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu Marcelina Hadir, Bu. Neneng Hadir, Bu. Sri Rahayu Ini nggak masuk, Bu. karena sakit. Baby Hadir, Bu. Zulsafitra. Hadir. Jadi yang nggak masuk cuma si Sri Rahayu ya. Oke. Hari ini kita akan membahas terkait jual beli. Nah, di sini coba Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu nggak dalil tentang jual beli apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Kalau rukun jual beli ada yang tahu tidak? Nggak ada yang tahu juga? Nah, jual beli itu kan merupakan aktivitas yang sangat mulia, yang dimana ketika melaksanakan transaksi jual beli di situ menciptakan saling silaturahmi satu sama lain. Ya, sampai sini ada yang tanya? Nggak ada ya? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini di sini Ibu akan membahas terkait jual beli, yang dimana Ibu akan menjelaskan tentang definisi jual beli, syarat-syarat jual beli, rukun jual beli, jual beli yang sah, jual beli yang terlarang, sama jual beli yang sah tapi terlarang. Coba ya, Marcelina coba dibaca tentang definisi jual beli. Oke, definisi jual beli. Menurut bahasa, jual beli berasal dari bahasa Arab yang itu yang artinya tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah suatu tukar-menukar barang atau harta yang dijadikan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Terima kasih Mas ya. Ya, jadi istilah jual beli itu adalah suatu tukar menukar barang atau harta yang menjadikan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Apa yang dimaksud pemindahan hak milik? Jadi ketika ada seorang penjual mempunyai sebuah pulpen dan seorang pembeli mempunyai uang, lalu ia bertukar menjadi pemindahan hak milik. Yang jadi penjual mendapatkan apa? Uang, dan yang pembeli mendapatkan barang. Sampai sini ada yang tanya? Oke, lanjut. Dasar hukum jual beli, Feby tolong dibaca. Dasar hukum jual beli merupakan hal yang diperbolehkan di dalam Al-Quran. Maka hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Adapun dasar disyariatkan jual beli dalam Islam sebagai berikut. A. Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahallallahu bayan wa harrama riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, jadi yang pertama itu dasar hukum jual beli itu boleh, jadi diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah tertera ya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau jual beli itu halal, yang haram itu apa? Riba. Riba itu apa? Ada yang tahu? Ayo apa? Marcel tahu riba itu apa? Yang kalau jualan itu ada bunganya bukan? Ya, betul. Jadi riba itu termasuk bahasa sekarang itu disebutnya bunga. Tapi menurut bahasa riba itu artinya tambahan. Nanti kita akan bahas riba ya. Oke, next.
Dalam hadis juga dikatakan bahwa innamal bai'u antarodin rawahul Baihaqi. Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling ridho, suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi ketika melaksanakan jual beli itu kita harus ikhlas, harus saling suka, harus saling ridho. Jadi nggak boleh tidak ada ikhlasan di antara keduanya. Karena yang penjual mendapatkan uang, yang pembeli mendapatkan barang. Jadi itu harus saling ikhlas. Rukun jual beli yang pertama harus ada penjual dan pembeli. Yang kedua harus ada barang yang akan dijual. Yang ketiga harus ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang. Dan yang keempat harus ada ijab qabul atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Ibu akan menunjuk 2 orang yang untuk maju, nanti praktek akan tentang rukun jual beli. Neneng, Ya. ayo maju. Rukun jual beli. Neneng mau sama siapa? Sama Feby. Sama Baby boleh. Kamu jual apa? Jual HP sisanya? Beli 2.000. Berat banget. Ya, di sini yang pertama rukun jual beli. Harus ada penjual dan pembeli. Di sini ada penjualnya enggak? Ada. Siapa penjualnya? Baby. Pembelinya? Nenek. Ada barang yang dijual tidak? Ada. Apa? HP. Ada nilai tukarnya? Ada. Apa? Uang. Ada ijab kabulnya? Ada. Coba bagaimana ijab kabulnya? Nih, contohnya gini. Jadi Feby bilang saya jual barang ini dengan harga 2.000. Nanti Nenek jawab saya terima barang ini dengan harga 2.000. Coba ayo dimulai. Oke, bukannya beli ya. Saya beli Saya terima. saya beli barang ini dengan harga sekian gitu. Saya jual dulu, kalian terima ya. Ya, saya jual HP ini dengan harga 2.000. Kamu kasih. Saya terima HP ini dengan harga 2.000. Kasih. Coba sini ada yang ingin bertanya. Tidak. Tidak. Jadi tadi rukun jual beli ada berapa? Barang pertama harus ada penjual dan pembeli. Yang kedua harus ada barang yang akan dijual. Yang ketiga harus ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang. Yang keempat harus ada ijab kabul dan atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Ya, sampai sini ada yang bertanya? Bu ada yang saya main juga bukan apa sih? Kalau misalkan kita menjual barang, tapi kita kayak ikhlas nggak ikhlas nih buat menjual barangnya, kayak misalkan saya mau jual ini kayak tadi deh prakteknya gitu, tapi saya masih nggak ikhlas buat menjual ini barang gitu, itu gimana? Kan tadi dalam hadis sudah dikatakan ya bahwa ketika melaksanakan jual beli itu harus namanya saling ridho dan saling suka. Jadi harus benar-benar saling ikhlas antara satu sama lainnya. Syarat jual beli dalam Islam. Yang pertama ada syarat penjual dan pembeli. Yang pertama ada balik atau dewasa. Yang kedua ada berakal sehat. Yang ketiga ada atas kemauan sendiri. Dan keempat dan tidak boros. Jadi anak kecil itu boleh atau tidak melaksanakan jual beli? Belum. Boleh, tetapi ada syaratnya. Hanya ada beberapa yang diperbolehkan jual beli, seperti beli permen, beli coklat, hanya hal-hal yang ringan saja. Jadi kalau untuk kayak jual beli emas, jual beli apapun itu tidak diperbolehkan. Yang kedua ada berakal sehat. Jadi orang gila itu boleh nggak jadi penjual beli? Nggak boleh. Jadi yang boleh itu ada orang yang normal. Ya, yang ketiga atas kemauan sendiri. Jadi ketika membeli barang itu atas kemauan kita sendiri. Jadi nggak boleh kayak dipaksa, ya. Jadi atas kemauan dari diri kita sendiri. Yang keempat itu dan tidak suka boros. Jadi nggak boleh yang namanya boros ya, karena dalam Islam juga dikatakan bahwa janganlah kalian boros. Ya. Maksudnya nggak boleh namanya berlebihan segala sesuatu. Yang selanjutnya ada syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama ada suci. Barang najis itu boleh nggak diperjualbelikan? Tidak. Nggak boleh ya. Jadi harus suci dari apapun. Nah, jadi kayak kena air liur aja
anjing. Kalian mau beli atau enggak? Tidak. Enggak kan? Jadi harus beli yang suci. Yang kedua bermanfaat. Yang ketiga milik sendiri atau sudah diwakilkan untuk menjualkannya. Yang keempat dapat diserah dimakan. Yang kelima dapat diketahui jenis, ukuran, sifat dan lain-lain. Jadi ketika kalian melaksanakan jual beli itu kalian harus tahu nih barangnya, udah tahu jenisnya, udah tahu ukurannya, udah tahu sifatnya, udah tahu segala sesuatu dari barang itu. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak. Tidak ada. Coba Nenek tadi contoh barang yang suci itu bagaimana? Barang yang suci itu yang tidak terkena ini air liur. Iya. Air liur cetak. Ya. Coba. Macam-macam jual beli. Yang pertama ada jual beli yang sah. Jual beli barang yang terlihat jelas di tempat. Jual beli emas dan perak. Jual beli secara kerjasama dan jual beli barang besar. Nah, jadi semua ini di antara tempat ini merupakan hal jual beli yang sah ya. Jadi jual beli yang diperbolehkan. Jadi kalau kalian melaksanakan jual beli di antara tempat tersebut berarti itu diperbolehkan. Macam-macam jual beli. Yang pertama jual beli sah tapi terlarang. Coba Zulsa Fitra dibaca. Yang pertama dijual beli barang ditipu supaya dapat dijual dengan harga mahal. Yang kedua membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses oleh orang lain. Yang ketiga jual beli saat khutbah dan sholat Jumat. Dan yang keempat jual beli menghadang di jalan. Ya, yang pertama ada jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal. Ada yang bisa memberikan contoh? Kayak sekarang tuh Ya, waktu COVID. ya. Ya, jadi masker waktu COVID itu kan namanya masker pada zaman itu pasti harganya mahal ya. Banyak. Ya, dan jadi banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut kayak menjualnya dengan harga 2 kali lipat. Itu nggak boleh ya, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua itu membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Itu juga nggak dibolehkan. Contohnya misalkan Feby lagi beli barang buku itu sudah dibeli atau lagi proses tawar menawar, tiba-tiba Zulsa Fitra datang, saya mau beli buku ini dong, langsung diambil. Itu nggak boleh ya, itu sah tapi kan melarang gitu karena itu kan lagi proses tawar menawar dari orang lain, kecuali Feby-nya sudah membatalkan jual beli tersebut. Sampai sini paham? Paham. Yang ketiga ada jual beli saat khutbah dan sholat Jumat. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang melaksanakan jual beli ketika sholat khutbah atau sholat Jumat itu nggak boleh karena itu sudah tertera dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang keempat ada jual beli menghadang di jalan. Coba Nenek bisa beri contoh jual beli menghadang di jalan. Enggak. Ya. Masa coba bisa contoh? Gak ada yang tahu? Jadi jual beli menghadang di jalan tuh contohnya gini ya, misalkan Nenek lagi jual beli lagi jualan gitu di sebuah pasar, tiba-tiba Marcelina datang, tapi Nenek udah menghadang di jalan si Marcelina udah dihadang, ini beli di saya aja, soalnya kalau di belakang tuh mahal harganya. Nah itu kan menghadang di jalan ya, jadi itu nggak boleh. Jadi biarkan si Marcelina ini muter-muter terlebih dahulu, jadi dia mau cari barang yang dia pengen yang sesuai tempat yang dia pengen. Jadi Nenek itu nggak boleh namanya tiba-tiba menghadang di jalannya. Paham sampai sini? Paham. Jual beli terlarang. Yang pertama ada jual beli sistem ijon. Jual beli sistem ijon itu jual beli yang tidak ada unsur ketidakpastiannya. Jadi barang itu belum pasti. Jadi barang itu kayak contohnya buah-buahan. Buah-buahan itu udah jadi atau belum di dalam pohon itu? Belum ya. Jadi itu nggak boleh namanya dibeli karena itu kita nggak tahu hasilnya tuh bagaimana, itu buah udah matang atau belum ya. Karena posisinya belum ada buahnya ya. Yang kedua ada jual beli barang haram. Contoh barang haram apa, Feby? Barang haram. Iya. Narkoba. Ya. Apalagi? Narkoba. Terus? Minum-minuman. Ya. Terus apa lagi? Ya. Jadi
Jadi obat-obatan apapun hal yang dilarang dalam Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Yang namanya kita jual beli barang haram, salah satunya narkoba, itu kan melanggar undang-undang sama Al-Quran. Dari Al-Quran. Yang ketiga ada jual beli sperma hewan. Jadi gak boleh yang namanya kita jual beli sperma hewan. Karena apa? Karena kita nggak tahu sifat dan kadar dari sperma itu tuh bagaimana, sehat atau enggak. Itu pokoknya tidak boleh yang namanya jual beli sperma hewan. Yang keempat ada jual beli anak hewan yang masih ada di dalam kandungannya. Jadi jual beli anak hewan juga nggak boleh ya, karena itu juga anak di dalam hewan itu belum ada unsur ketidakpastiannya. Jadi nggak tahu anaknya itu bakal lahir atau enggak. Jadi tetap tidak boleh namanya jual beli anak hewan yang masih ada dalam kandungannya. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak. Ibu akan melakukan proses ya. Ya, di sini Ibu akan melakukan proses. Ada yang mau maju? Rukun jual beli, ada yang mau maju? Ada berapa? Rukun jual beli ada berapa? Nah, di sini. Oh, di situ. Tolong jadi begini-begini gak ada. Yang kedua, hukum jual beli. Saya Bu. Ya. Ubah. Ya. Surat terkait jual beli. Nih, ya. Nemu enggak? Nemu. Iya. Agak marah. Iya. Seru banget. Lagi dong, Bu. Penyakit, Bu. Oke, jadi rukun jual beli ada berapa? 4.
kesimpulan? Nenek Bu, nenek. Jual beli itu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah jual beli adalah suatu tukar menukar barang atau harta yang menjadikan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dan jadi jual beli itu merupakan alat transaksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dimana harus sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi rukunnya itu ada 4. Yang pertama harus ada penjual dan pembeli. Yang kedua ada niat, ada barangnya. Yang ketiga ada uang yang ditukarnya. Dan yang keempat ada ijazah kabul. Jika tadi jual beli yang sah, macam-macam jual beli juga ada jual beli yang sah, ada jual beli yang sah tapi terlarang, dan yang terakhir ada jual beli terlarang. Jadi minggu depan ibu ngasih tugas ke kalian ya. Dibagi kelompok. Coba kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi setiap kelompok membuat video wawancara sama kelompok 1 sama di pasar, kelompok 2 di toko, kelompok 3 di pedagang kaki lima, dan kelompok 4 di Alfamart. Di Alfamart atau Indomaret. Nanti kalian tanya-tanya sama yang tadi ibu sebutin 4 tempat itu ya. Nanti jangan lupa dikirim di YouTube minimal 10 menit, deadline-nya tanggal 10 ya. Oke. Untuk minggu depan kita akan bahas terkait riba ya, yang tadi di dalil jual beli itu ada kata riba. Nanti kita akan bahas terkait tersebut. Sampai sini paham? Paham. Ya. Ketua kelasnya siapa? Ayo. Ya, boleh. Mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.